Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai Tools of Positive Analysis. Nah, dari kalian udah pada tahu belum apa sih Tools of Positive Analysis itu? Baik, Positive Economic merupakan suatu pendekatan analisis ekonomi yang melihat dari kausalitas sebab dan akibat antara variabel. Pendekatan ini juga cenderung objektif dan tidak memperhatikan baik dan buruk. Menurut Himan tahun 1999, kebenaran dan fakta dari pendekatan ini juga mencerminkan kondisi atau keadaan perekonomian yang sedang terjadi. Pendekatan ini terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu pernyataan-pernyataan dan analisis positif. Jadi, analisis positif merupakan suatu analisis yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan terhadap permasalahan-permasalahan perekonomian yang sedang terjadi, melihat dari unsur sebab dan akibat antar variabelnya. Nah, udah pada tahu kan apa itu Tools of Positive Analysis? Untuk dapat memperdalam materi, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari analisis positif tersebut. Kita membuat permisalan, pemerintah Indonesia membuat kebijakan kenaikan cukai rokok di tahun 2020. Bahwasanya hal tersebut akan berdampak pada harga jual rokok tersebut dan penjualannya. Adapun pernyataan-pernyataan yang termasuk dalam analisis positif yaitu apa dampak yang diterima dari konsumen rokok terhadap kenaikan cukai rokok yang telah ditetapkan pemerintah, ataupun dampak yang diterima produsen dari kenaikan cukai rokok tersebut. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan pernyataan yang diutarakan oleh pemerintah, yaitu kenaikan cukai rokok di tahun 2020. Hal tersebutlah yang dinamakan contoh dari analisis positif. Baik, saya akan menjelaskan contoh yang kedua. George Webras berpendapat bahwasanya semisal penurunan tarif pajak pada tahun 2006. Dari usulan tersebut banyak yang merespon dari sudut pandang masing-masing disertai dengan keterangan-keterangan atau alasan yang menunjang. Untuk itu perlu adanya kajian ulang dengan membuat permisalan terhadap pengaruh jam kerja. Adapun teori penawaran tenaga kerja menyatakan bahwa keputusan kerja didasarkan pada alokasi waktu yang rasional. Kita membuat permisalan Budi. Budi memiliki waktu dalam sehari, di mana waktu yang dialokasikan untuk kerja dan waktu senggang. Untuk dapat mendapatkan pendapatan lebih, Budi harus mengorbankan waktu senggangnya untuk bekerja, namun dengan perhitungan yang rasional. Untuk itu, masalah Benny tersebut menekankan kombinasi pendapatan waktu luang dengan memaksimalkan pendapatan. Kegunaan analisis positif. Para ekonom menggunakan analisis positif ini sebagai alat untuk memperkirakan dampak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap perilaku individu. Jadi pada analisis positif ini, kita berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, serta meramalkan tentang apa yang terjadi pada kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan referensi untuk memikirkan faktor-faktor apa saja yang kira-kira merubah perilaku seorang individu tersebut. Dengan ini, kebijakan pemerintah dapat menyebabkan efek sosial dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, penyebab harus mendahului akibat. Hal ini masuk akal karena hubungan sebab akibat hanya mungkin terjadi jika penyebab mengarah pada atau mendahului akibat. Dan yang kedua, penyebab dan akibat harus berkolerasi. Kolerasi di sini bisa positif ataupun negatif. Dan yang ketiga,
Penjelasan lain untuk kolerasi yang diamati harus dihilangkan. Untuk ukuran kolerasi sejauh mana dua peristiwa bergerak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Ramadhani, NIM 114 dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas mengenai tools of normative analysis. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu mengenai apa itu analisis normatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Sedangkan normatif sendiri adalah berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi, analisis normatif bisa diartikan sebagai analisis yang didasarkan pada yang sebenarnya atau yang semestinya. Analisis normatif bersifat subjektif, dan kalau sifatnya ambigu, maka sebaiknya harus dilakukan analisis secara positif. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan survei. Dalam pendekatan normatif biasanya dilengkapi dengan value judgment. Value judgment itu adalah pertimbangan nilai. Fungsinya adalah untuk membantu mempertajam analisis terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan dilakukan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh pernyataan-pernyataan normatif. Yang pertama ada pernyataan, haruskah sistem pajak diarahkan untuk mengatasi masalah ekonomi golongan masyarakat menengah? Kemudian yang kedua ada pernyataan, berapa persen sebaiknya anggaran negara dinaikkan per tahun? Dan yang ketiga ada pernyataan, sampai ke titik berapa nilai inflasi dianggap wajar dan dapat diterima. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan normatif. Kenapa? Karena pernyataan tersebut menitik beratkan pada apa yang sebaiknya terjadi dengan selalu mempertimbangkan norma, etika, dan kebijakan yang berlaku. Nah, ekonomi normatif memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan norma, etika, dan aturan keadilan. Dalam lingkup ini tidak mengedepankan fakta, namun mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan agar menjadi kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Nah, untuk pemahaman mudahnya, kalau ekonomi positif itu menitik beratkan dunia seperti apa adanya tanpa keinginan untuk mengubah, sedangkan kalau normatif itu menggambarkan dunia dengan kesejahteraan dan kebaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari tool of normative analysis yang telah dijelaskan oleh teman saya Sela. Tool of normative analysis ini atau alat analisis normatif ini memaparkan tentang norma, etika, dan juga keadilan kepada lingkungan dengan tidak mengedepankan angka tetapi mengedepankan ke apa yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, berbicara tentang kesejahteraan ini sebenarnya di sini juga dipelajari yaitu tentang ekonomi kesejahteraan, yang dimana ekonomi kesejahteraan ini mempunyai arti yaitu bukan arti sih, tapi ekonomi kesejahteraan ini yaitu studi tentang keinginan sebuah negara ekonomi alternatif. Ekonomi kesejahteraan itu didasarkan pada filosofi sosial individualistik. Ini memberikan sedikit perhatian kepada proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Jadi meskipun
ekonomi kesejahteraan ini memberikan kerangka kerja yang sangat bagus dan juga sangat berguna untuk menganalisis kebijakan. Tetapi ekonomi kesejahteraan ini tidak diterima secara universal. Karena kenapa? Ekonomi kesejahteraan ini kembali ke tadi, yaitu berdasar pada filosofi sosial individualistik. Kemudian yang kedua yaitu tentang alokasi Pareto. Alokasi Pareto ini bisa dikatakan efisien jika tidak ada orang yang bisa menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Jadi intinya, ketika ada orang yang bisa menjadi lebih baik, maka pasti ada orang yang menjadi lebih buruk. Efisiensi Pareto ini mensyaratkan bahwa laju substitusi marginal pada setiap orang antara dua komoditas itu sama dengan laju transformasi marginal. Efisiensi Pareto ini itu menjadi suatu tolak ukur juga untuk seorang ekonom tentang kinerja yang efisien untuk suatu perekonomian. Kemudian yang ketiga yaitu tentang fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini yaitu merangkum preferensi masyarakat tentang kegunaan masing-masing anggotanya. Ini dapat digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial. Jika ada yang salah dari penjelasan saya di atas, saya mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada public goods atau barang publik. Public goods, suatu barang publik adalah suatu barang yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, berbeda dengan barang privat ya. Barang privat hanya disediakan oleh mekanisme pasar. Berbeda dengan barang publik ini tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Ya, secara umum, barang publik ini dapat diartikan sebagai suatu barang yang dapat dikonsumsi oleh semua orang, yang jumlahnya tidak dapat dibatasi oleh siapapun penggunanya, dan bahkan dalam mendapatkannya seorang pun tidak perlu mengeluarkan biaya. Terus barang publik tidak bisa disediakan pasar. Hal ini disebabkan karena barang publik tidak menguntungkan bagi pihak swasta, sehingga pihak swasta tidak mampu menghasilkan barang tersebut. Tidak efektif intinya untuk yang pihak swasta untuk menghasilkannya. Seperti contohnya jalan umum seperti juga lampu-lampu yang ada di jalan itu, terus juga pertahanan nasional. Karena itu menimbulkan adanya penafsiran bahwa barang publik hanya dapat dihasilkan oleh pemerintah atau disediakan oleh pemerintah. Dalam penyediaan barang publik, pemerintah harus bekerja sebagaimana mestinya, serta dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi akibat timbulnya atau akibat penyediaan barang publik tersebut. Seperti ya jalan-jalan itu kan disediakan oleh pemerintah barang publik itu, sehingga masalah-masalah di luar itu juga bisa terjadi, seperti ya pengguna jalan tersebut, banyaknya pengguna jalan itu sebagai macet, terus menimbulkan asap atau pencemaran udara bagi perumahan-perumahan di sekitar jalan tersebut. Terus untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik public good atau karakteristik barang publik, yaitu yang pertama ada non rivalry atau tidak
tidak adanya persaingan dalam menggunakan barang tersebut. Non-reverse yaitu penggunaan barang oleh suatu konsumen terhadap suatu barang tidak dapat mempengaruhi jumlah barangnya atau mengurangi kesempatan konsumen lain atau orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut, sehingga semuanya dapat memanfaatkan atau manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang dengan jumlah yang sama. Contohnya ini seperti setiap hari-hari kita dapat mengambil contohnya seperti udara. Setiap hari suatu orang dapat menikmati atau memanfaatkan udara tersebut, tapi tidak membatasi orang lain untuk dapat juga memanfaatkan udara bersih tersebut, sehingga semua orang dapat memanfaatkannya dengan jumlah atau porsi yang sama. Terus selanjutnya juga ada barang non-excludable. Ya, terus barang non-excludable ini pengecualian mungkin ya. Tidak ada yang bisa membatasi seorang memakai barang tersebut. Tidak ada pengecualian untuk semua orang yang dapat memanfaatkannya atau mendapatkannya. Sifat ini dalam barang publik yaitu apabila suatu barang publik tersebut tersedia, maka tidak ada satupun orang yang dapat menghalangi atau dalam memperoleh manfaat dan barang tersebut, sehingga setiap orang berhak memiliki akses ke barang tersebut. Semuanya memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, semua orang baik yang membayar maupun yang tidak membayar dapat menikmati barang tersebut dan dapat memanfaatkan. Contohnya seperti ada seorang yang bayar pajak ke pemerintah ya, yang satunya tidak membayar. Dalam pemakaian pajak tersebut digunakan untuk seperti contohnya bangun jalan. Ya, dalam pemanfaatannya itu tidak hanya orang yang membayar pajak saja yang bisa memanfaatkan jalan tersebut. Contohnya seperti orang-orang yang lain, seperti anak kecil yang belum juga bayar pajak juga dapat memanfaatkan barang tersebut. Jadi yang dapat memanfaatkan barang tersebut itu tidak hanya yang membayar pajak, tapi orang lain juga bisa. Jadi seluruhnya tidak ada batasan, tidak ada pengecualian dalam memanfaatkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu contoh dari barang publik. Contoh barang publik yang pertama yaitu keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah, meskipun seseorang tersebut membayar pajak ataupun tidak. Begitupun ketika orang tersebut melakukan pelanggaran, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengecualikannya dari hukuman atau sanksi yang harus didapat orang tersebut, meskipun orang tersebut membayar pajak ataupun tidak, maka tetap akan mendapatkan hukuman sesuai apa yang dilakukannya. Contoh yang kedua yaitu lampu jalan atau penerangan jalan. Setiap orang atau kendaraan yang melewati jalan tersebut maka akan ikut menikmati fasilitas lampu atau penerangan jalan tersebut, meskipun sebagian besar orang yang lewat ataupun kendaraan yang lewat tidak ikut berkontribusi dalam iuran pengadaan barang tersebut. Contoh yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu udara. Setiap orang bisa dengan bebas menghirup udara secara bersamaan tanpa harus mengurangi konsumsi udara oleh pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari barang publik yaitu non-rival atau tidak adanya persaingan. Berikutnya yaitu masalah free rider. Masalah dalam penyediaan barang publik salah satunya adalah
adanya free rider. Free rider adalah seseorang yang tidak mau berkontribusi dalam pengadaan barang publik, namun ikut memperoleh atau menikmati manfaat dari adanya barang publik tersebut. Free rider dianggap sebagai kekurangan dari sifat manusia yang berusaha menghindar dari masalah dengan melimpahkan beban ke orang lain. Free rider ini dapat menjadi masalah apabila semua orang bertindak sebagai free rider. Artinya, semua orang tidak ingin mengeluarkan biaya untuk menikmati barang tersebut. Hal ini tentu saja akan mengganggu proses dalam pengadaan barang publik itu sendiri. Ketika free rider ini dibiarkan, maka akan mendorong seseorang lain untuk menjadi free rider atau melakukan free rider ini. Maka semakin banyak orang yang tidak mau berkontribusi, bahkan bisa jadi tidak ada pihak yang berkontribusi untuk pengadaan barang publik itu sendiri. Maka hal ini bisa mengakibatkan barang publik tidak bisa tersedia karena biaya untuk pengadaan atau sumber daya untuk pengadaan barang publik itu sendiri tidak ada. Dampak lainnya dari free rider adalah menghalangi terjadinya Pareto efisiensi. Free rider ini dapat berbentuk tidak mau berkontribusi dalam dana atau tenaga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika adanya kerja bakti, pasti kita temukan satu atau dua oknum yang tidak mau berkontribusi atau tidak mau ikut dalam kerja bakti tersebut. Free rider ini semakin muncul di tengah globalisasi ekonomi, sehingga sifat individualisme masyarakat semakin meningkat, sehingga sifat gotong royong pun mulai luntur, dan meningkatnya pula free rider yang lebih mementingkan kepentingan dari diri sendiri. Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan wewenangnya untuk memaksa oknum-oknum ini yang tidak mau berkontribusi dalam pengadaan barang publik ini dengan memberikan sanksi atau memaksa juga bisa untuk agar membayar atau ikut serta berkontribusi dalam pengadaan barang publik ini. Nah, materi selanjutnya adalah materi eksternalitas. Nah, teman-teman pasti udah sering dengar dong tentang materi eksternalitas di semester-semester sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan kembali mereview dan mengupas kembali tentang materi eksternalitas. Nah, apa sih yang harus kita ketahui tentang eksternalitas? Yaitu yang pertama ada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi hingga terjadinya eksternalitas itu sendiri? Nah, jadi yang pertama ada sumber daya itu terbatas. Nah, yang kedua ada keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, keinginan manusia yang tidak terbatas ini membuat mereka berlomba-lomba dalam mencukupi kebutuhan mereka. Entah itu kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai pengertian eksternalitas itu sendiri. Nah, ketika kita belajar mengenai eksternalitas, kita tidak akan luput dari seorang tokoh, yaitu yang bernama Alfred Marshall. Nah, Alfred Marshall ini mengatakan bahwa eksternalitas itu timbul ketika variabel yang dikontrol oleh suatu agen ekonomi tertentu mengganggu fungsi utilitas atau fungsi kegunaan agen ekonomi lain. Nah, definisi ini mengarah pada definisi bahwa kegiatan ekonomi produksi suatu barang bisa menghasilkan benefit atau manfaat atau biaya yang belum tercakup dalam perhitungan proses produksi dari barang tersebut. Nah, yaitu tokoh selanjutnya adalah dari pengertian eksternalitas dari Fisher. Nah, itu
pada tahun 1996, Fisher itu mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar, sehingga saat terjadi eksternalitas maka private choices oleh konsumen dan produsen dalam private markets umumnya tidak menghasilkan sesuatu yang efisien secara ekonomi. Nah, dari definisi-definisi yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan satu pihak akibat aktivitas ekonomi dari pihak lain. Nah, eksternalitas ini juga dapat digambarkan dengan efek yang dirasakan oleh satu pihak yang disebabkan oleh tindakan dari pihak lain. Nah, terus selanjutnya adalah eksternalitas ini muncul saat seseorang atau perusahaan mengambil langkah atau tindakan yang mempunyai dampak bagi seseorang ataupun perusahaan, dan dampak tersebut itu tidak dibayar oleh individu atau perusahaan yang terkait. Jadi perusahaan ini tidak memberikan kompensasi atas manfaat tersebut. Nah, secara singkatnya, eksternalitas adalah dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ekonomi, baik dampak negatif maupun dampak positif, tanpa kompensasi yang diberikan oleh pihak tersebut, sehingga terjadi inefisiensi dalam faktor produksi tersebut. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis eksternalitas. Nah, secara umum eksternalitas itu ada dua jenis. Yang pertama ada eksternalitas positif dan yang kedua ada eksternalitas negatif. Nah, apa sih eksternalitas positif itu dan apa sih eksternalitas negatif itu? Nah, kalau positif itu berarti memberikan manfaat atau benefit kepada pihak lain. Nah, kalau eksternalitas negatif itu berarti merugikan pihak lain. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang eksternalitas positif dulu. Nah, jadi eksternalitas positif itu apa sih? Eksternalitas positif itu adalah sesuatu yang dilakukan suatu pihak yang memberikan keuntungan dan manfaat untuk pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak tersebut, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Ketika pihak lain merasakan manfaat dari satu pihak tersebut tanpa membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut, artinya keuntungan tersebut tidak ada dalam kegiatan pasar. Nah, perlu digarisbawahi bahwa eksternalitas itu di luar dari mekanisme pasar. Nah, contoh eksternalitas positif itu sendiri yaitu dengan adanya suntikan antibodi atau vaksinisasi terhadap suatu penyakit menular, maka suntikan tersebut dapat bermanfaat tidak langsung bagi pihak lain, yaitu pihak lain merasa diuntungkan karena bisa tidak tertular dengan penyakit menular tersebut. Contoh selanjutnya adalah seperti pembangunan jaringan transportasi seperti jalan tol, bandara, terminal, dan lain sebagainya akan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitarnya karena meningkatnya aksesibilitas. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis eksternalitas. Nah, secara umum eksternalitas itu ada dua jenis. Yang pertama ada eksternalitas positif dan yang kedua ada eksternalitas negatif. Nah, apa sih eksternalitas positif itu dan apa sih eksternalitas negatif itu? Nah, kalau positif itu berarti memberikan manfaat atau benefit kepada pihak lain. Nah, kalau eksternalitas negatif itu berarti merugikan pihak lain. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang eksternalitas positif dulu. Nah, jadi eksternalitas positif itu apa sih? Eksternalitas positif itu adalah sesuatu yang dilakukan suatu pihak yang memberikan keuntungan dan manfaat untuk pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak tersebut, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Ketika pihak lain merasakan manfaat dari satu pihak tersebut tanpa membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut, artinya keuntungan tersebut tidak ada dalam kegiatan pasar. Nah, perlu digarisbawahi bahwa eksternalitas itu di luar dari mekanisme pasar. Nah, langsung saja contohnya. Nah, apa sih contoh dari eksternalitas positif itu sendiri? Nah, yang pertama adalah seperti adanya suntikan antibodi atau kalau sekarang vaksinisasi terhadap suatu penyakit menular.
Nah, yang kedua adalah eksternalitas produsen ke konsumen. Nah, eksternalitas positif produsen ke konsumen ini terjadi ketika aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen memberikan efek atau manfaat yang menguntungkan untuk konsumen tanpa adanya kompensasi atau harga atas manfaat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah eksternalitas positif konsumen ke konsumen. Nah, apa sih eksternalitas konsumen ke konsumen? Nah, eksternalitas positif konsumen ke konsumen ini terjadi apabila kegiatan yang dilakukan oleh sesama konsumen ini menguntungkan konsumen yang lain tanpa pihak terkait memberikan kompensasi atau harga atas manfaat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas negatif. Seperti yang kita ketahui sebelumnya mengenai pengertian dari eksternalitas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya eksternalitas negatif adalah dampak atau efek yang ditimbulkan dari tindakan seseorang. Dalam hal ini, tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku ekonomi yang dampak negatifnya ini dirasakan oleh pihak ketiga dalam kegiatan ekonomi. Eksternalitas negatif dapat dilihat mulai dari proses produksi, lalu distribusi, dan juga konsumsi. Pada saat produksi, eksternalitas negatif dapat dilihat dari sebuah pabrik yang menghasilkan limbah. Nah, limbahnya ini tidak diolah dengan benar dan dibuang begitu saja. Seperti misalnya saat pabrik itu menghasilkan limbah berupa asap. Nah, asap ini apabila tidak diolah, maka akan mencemari udara dan juga menurunkan kualitas udara di sekitar pabrik dan juga akan berakibat pada gangguan saluran pernafasan masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik. Lalu pada proses pendistribusian dapat kita lihat pada saat pendistribusian barang tambang. Nah, ini pastinya kan barang tambang itu dimuat dengan kendaraan yang besar dan juga beratnya yang tidak ringan pula. Nah, saat proses pendistribusian ini, kendaraan itu melewati jalan raya dan jalannya itu menjadi rusak dan juga kendaraan ini itu menghasilkan debu yang lumayan banyak sehingga mengganggu masyarakat di jalan yang ia lalui. Lalu pada proses konsumsi dapat kita lihat pada orang-orang yang mengkonsumsi rokok dan juga merokok di tempat umum. Nah, masyarakat umum yang tidak merokok namun menghirup asap rokok ini pastinya terganggu akibat dari bau asap rokok dan juga dampak kesehatan yang ditimbulkan. Nah, si konsumen rokok ini yang merokok di tempat umum ia menghasilkan eksternalitas negatif untuk orang lain seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan menetapkan regulasi dan juga biasanya di masyarakat pada umumnya itu ada sanksi sosial seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengenai studi kasus, kelompok kami mengambil studi kasus dengan judul Indonesia menolak ratifikasi konvensi tembakau. Nah, dikutip dari tempo.co, Presiden Jokowi menolak ratifikasi tembakau atau FCTC Framework Convention on Tobacco Control yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, Presiden Jokowi menolak ratifikasi ini dengan alasan petani tembakau dan juga pabrik-pabrik tembakau pasti akan mendapatkan dampak karena petani tembakau di Indonesia jumlahnya yang tidak sedikit. Nah, dan juga tembakau di Indonesia itu dari sektor ini menyumbang pajak yang sangat besar. Nah, dengan ini Presiden Jokowi mempertimbangkan kepentingan nasional katanya. Nah, solusi yang diberikan oleh pemerintah yaitu pemerintah akan terus mendesak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Indonesia juga sudah memiliki peraturan pemerintah tentang perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merokok. Nah, pada studi kasus di atas
dapat diartikan bahwa kadang-kadang orang menikmati manfaat dengan cara merugikan orang lain. Seperti contohnya yang sering kita jumpai adalah perokok di tempat umum atau di tempat publik. Mereka merokok, menikmati rokoknya tanpa memperdulikan efeknya untuk orang lain. Seperti itu. Orang lain mampu terganggu dengan bau asap rokok, lalu orang lain juga bisa sesak nafas, dan juga mereka menjadi perokok pasif yang tentunya itu berdampak pada kesehatan seperti itu. Nah, dalam situasi seperti ini diperlukan intervensi pemerintah guna menangani eksternalitas negatif ini. Lalu eksternalitas ini dapat ditangani dengan intervensi pemerintah, yaitu pemerintah mampu menghasilkan atau menghadirkan peraturan-peraturan guna menekan dampak negatifnya, yaitu seperti contohnya pada pemerintahan DKI Jakarta membuat peraturan melarang orang merokok di tempat publik dan mewajibkan pemilik gedung-gedung besar untuk mempunyai tempat khusus untuk merokok seperti itu. Nah, dilema pengesahan dari ratifikasi FCTC ini sendiri yaitu muncul ketika pemerintah melalui Departemen Perindustrian memandang bahwa industri rokok memberikan sumbangan yang besar terhadap pajak Indonesia, namun di sisi lain juga kesehatan masyarakat itu dipertaruhkan dalam tanda kutip. Nah, studi kasus mengenai ekonomi publik menawarkan metode pendekatan untuk menganalisis dampak dari kegiatan ekonomi yang menimbulkan eksternalitas. Seperti halnya merokok, dapat dikaji dalam studi kasus ekonomi publik sebagai hal seperti siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, lalu bagaimana cara mengukur efisiensi dan juga bagaimana solusi untuk mencapai efisiensi tersebut. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.